sebagai penutup untuk nasihat pada siang hari ini akan menjadi sempurna, menjadi lengkap, menjadi kamil nasihat-nasihat itu semua kalau guru kita Al-Habib Hashim As-Segaf dari Banyuwangi akan melengkapi. Baik. Oh, nah. Ba'da Habib Abu Bakar. Nah, maaf ada sedikit perubahan. Sebelum Habib Hashim dipersilakan Habib Abu Bakar Dawilai dari Malang. Masya Allah. Afwan. Dipersilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-awliya wa ja'ala al-ulama min firqati ahli sunnati wal jamaah. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-aqtab وجعل الأبدال وجعل الأوتاد هم أهل السنة والجماعة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على طبيب قلوبنا محمد شفيعنا في الدنيا محمد شفيعنا عند الصراط محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, alim ulama, hadirin hadirat, wabil khusus Sayyidil Habib Agil Al-Atas, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurnya fi khair wal lutuf wal afiyah wa surur wa khubur bijahi maulana Muhammad Rasulillah. Alhamdulillah kita diberi rizki oleh Hadratullah, diberi nafas oleh Hadratullah untuk bisa hadir di acara-acara yang disebut-sebut nama para wali, di acara-acara yang batin kita bangkitkan untuk lebih kenal lagi dengan para wali. Saya teringat hadis Nabi besar Muhammad yang saya terima dari guru saya Sayyidil Habib Abdurrahman Ibn al-Imam al-Hafidh al-Muhaddith al-Kutub al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil-Fiqi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba awliya Allah wa amila ta'at kana fil jannah. Siapa orang yang cinta kepada para wali dan dia selalu berbuat taat kepada Allah, tidak menantang Allah, tidak menantang Maulana Muhammad, apa kata Nabi? Kana fil jannah. Nanti di yaumil qiyamah orang tersebut akan masuk ke dalam surga Allah, akan masuk ke dalam surga Allah, akan masuk ke dalam surga Allah berkat cinta kita kepada Imam Al-Qutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Hitaman ingin saya menyampaikan faedah dari Maulana Al-Imam Al-Muhaddith Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil-Fiqi. Beliau pernah menerangkan siapa-siapa yang istiqamah membaca Ratibul Attas di tempatnya atau di daerahnya akan dijaga oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan akan dijaga oleh Sultanul Awliya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, singkat, padat, mampu menggugah kita, menyadarkan kita bahwa kita dengan aulia
berarti menyambungkan kita dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hati kita dipertemukan oleh Allah dalam barisan habaib yang menyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Hadirin, sebagaimana tadi telah kami sampaikan bahwa nasihat penutup akan disampaikan oleh Al-Habib Hashim As-Segaf dari Banyuwangi. Falyatafaddal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah ila yaumi liqa'illah. Ma ba'du, para habaib, para kiai, para ustaz, wabil khusus Sayyidil Walid Ayahanda Al-Habib Agil bin Salim Al-Attas, keluarga, putra, mantoh, kompoi, sakabianah, mantari bareng lanjeng umur, sehat walafiat. Para hadirin barabu ingkang minulya, sampun kathah nasihat mauidhah yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kita dengar manaqib beliau, kita dengarkan nasihat-nasihat tentang beliau. Manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang didasari dengan kebersihan jiwa, yang didasari dengan kemurnian hati. Karena orang-orangnya Allah adalah orang-orang yang memiliki hati bersih. Reng orang Gusti Allah, neka orang si andi ate bersih. Al-Habibil Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ajabu dalam qasidahnya, ala yallah binadharah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin saqimah. Apa kata beliau? Rijalullahi min kulli dhi qalbin munawwar musaffan min jami'id danas tayyib mutahhar. Rijalullah, orang-orangnya Allah. Siapa orang-orangnya Allah? Dhi qalbin munawwar, yang memiliki hati yang bersinar-sinar. Kenapa? Musaffan min jami'id danas, bersih dari kotoran-kotoran. Hati yang baik, hati yang harum. Mutahhar, hati yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang neka ongke pangkatta karena bersih atena. Nabi Muhammad saja beliau mencontohkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau akan berangkat Isra Mi'raj di bulan Rajab ini, beliau diadakan pembedahan dada, pembersihan hati. Apa hati beliau kotor? Mun atena kotor tak kira dadi nabi. Wali saja hatinya satu titik kotor di PHK sama Allah, pambu. Ngerti? Apa boleh? Nabi. Lah sekarang kenapa kok Nabi dibersihkan hatinya? Pelajaran ke umat, biar umat itu tahu montero ongge pangkat kodu atena bersih, itu saja. Kalau beliau sudah bersih. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, beliau mengatakan dalam Simtud Durar, ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala. Ma akhraja, tak ma keluar. Al-amlaku sapa malaikat min qalbihi, saking atine Kanjeng Nabi, ada kotoran-kotoran. Tidak ada kotoran, bersih, suci. Lah kenapa terus kok dibersihkan, kok dibuka oleh malaikat? Walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Dibersihkan, disucikan di atas kebersihan. Barang ini kamon kotor bersih jadi bersih. Mon pon bersih bersih. Menjadi hati yang cemerlang, menjadi hati yang bersih. Tidak ada iri, tidak ada dengki. Dibelah dada beliau. Napa tak sakit bib dibelah dadanya? Bola kan adoro-doro sakit. Apa tidak
semaput kan harus dibius. Tidak usah Nabi Muhammad, Pak. Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar Banyuwangi ketika beliau sakit dan harus operasi, tidak usah dibius. Apa bius itu? Lupa sama Allah, Beb. Loh kalau saya mati gimana? Kan mati lupa sama Allah. Iya, udah usah bius. Dokternya angkat tangan, tidak berani mau ngoperasi. Tidak wani, Beb, ngoperasi tanpa bius. Mati tak dokter dah saya tuntut. Akhirnya keluarga teken semua. Andai kata ada apa-apa bukan tanggung jawab dokter. Dia operasi dengan belum zikir Allah. Tahu saya bius sampai selesai. Heran dokternya ya. Oh ini kok bisa seperti ini, bukan manusia, ini malaikat ini. Kejana dokternya ini bukan manusia, ini malaikat. Nah, ada malaikat operasi. Apa? Kebersihan hati, kebersihan jiwa. Kita belajar orang yang dekat saja dengan kita. Beliau Al-Habib Hadi, kalau kita tanya, kok bisa Bib ya? Tidak sakit, karena beliau hatinya bersih. Habib Hadi itu kalau pulang sholat subuh pasti mampir ke rumahnya orang, silaturahmi, kopi gitu. Ketika beliau duduk di sana, sorbannya ditaruh, tongkatnya ditaruh, kesah, torjaturan. Ada satu ghibah nyebut nama orang, anu beb itu fulan kok anu sekarang, langsung diambil serbannya, tongkatnya teguk, keluar Allahu li sambil baca qasidah. Kenapa? Karena beliau tidak menghendaki di majlis yang beliau duduk ada orang memperbincangkan kejelekan orang lain. Tak usah bius. Wa abaan jak coreng malolo teu kae bius ge kalenger. Itulah ge. Jadi hati yang bersih, yang tidak ada iri, dengki, tidak ada dendam, tidak ada hasud. Ketika kita berinisiatif buruk, hati kita buruk kepada orang, kita berkehendak buruk kepada orang, sebelum orang itu terkena keburukan yang kita rencanakan, kita akan terjatuh kepada keburukan tersebut. Barang siapa yang menggali lubang untuk orang lain, maka dia akan terjerumus ke dalam lubang tersebut. Terakhir, biskul khitam careta. Boleh setong orang, Pak. Madura yang saya coba tanya kasih Madura. Repot. Ini kelakuan sampean. Bada setong orang. Biar tidak repot saya cerita ini. Ada satu orang jualan susu, Pak. Jagung susu. Keliling kampung itu jualan susu. Sambil menawarkan susunya, ya, kan orang itu punya cara sendiri-sendiri untuk menawarkan dagangannya. Emang teng berarti bakso kan nggak geroh. Dan caranya sendiri-sendiri. Orangnya dagang susu. Aneka sambil dagang susu, beliau menawarkan susunya dengan cara dia. Apa yang di negara Arab. Sambil berjualan susu dia ngomong gini, Ishrabil halib wa salli alal habib. Sama dagang susu. Ishrabil halib, salli alal habib. Apa? Ishrab, minumlah al-halib, susu, wa salli dan bersalawatlah alal habib kepada Nabi Muhammad. Kan nilai plus, sambil berjualan, sambil memerintahkan orang untuk baca salawat. Ishrabil halib, salli alal habib. Man hafara hufratan li akhi waqa'a fiha an garib. Barang siapa hafara menggali hufratan satu lubang li akhihi untuk menjerumuskan saudaranya waqa'a fiha an garib, dia yang akan jatuh ke lubang tersebut. Itu sambil menawarkan susu, sambil mata apa madurana susu. Sambil mata bersosona guru apa? Ishrabil halib wa salli alal habib man hafara hufratan li akhi waqa'a fiha an garib. Barang siapa minumlah susu, salawatlah kepada Nabi Muhammad. Barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, dia akan terjatuh di dalamnya. Ishrabil halib, ayo minum susu. Itu keliling seperti itu. Akhirnya oleh penguasa, oleh raja didengar suara mak bagus sore ngeri. Ada keng, ia maca salawat, ia memberi nasihat. Akhirnya dipanggil oleh raja. Raja simpati dengan ucapan, dengan omongannya dia. Bagus benar ya. Akhirnya dia sering duduk dengan raja. Tebas susu nama, langsung beli, diborong sama raja. Yang penting dia bisa duduk bersama raja. Akhirnya ada satu menteri, wazir atau apa yang hasut kepada mak, cek nyaman nah. Kok jadi kelakuan raja bertahun-tahun dia seperti ini berak dagang susu Israbil halib, rebese. Akhirnya hasut. Orang di BBC sudah sering sama raja, apa katanya wazir menteri ini gini, kamu kan sudah akrab dengan raja. Kalau kamu ingin terus awet akrab dengan raja, jangan kurang ajar sama raja. Oh iya.
Di antaranya raja itu yang tidak senang apa? Kalau raja guyon, kamu ikut ketawa, itu raja tidak senang. Rohnya mana kurang ajar. Dan terus beremah, mau raja agak tak usah gelak neng. Gitu. Diam saja. Oh begitu, iya. Akhirnya besok jualan Israbil dipanggil sama raja. Ya orang ini kalau guyon, kalau orang ngomong sampean nyaut wajar. Orang agak sampean agelak bagus. Mau negojek neng. Ima tak ngerti atau begila. Kan orang waktunya guyon ya ketawa, waktunya susah ya nangis kan begitu. Ini diguyoni sama raja meneng. Diam. Akhirnya raja tersinggung, orang dia baru akrab kok sudah mulai kurang ajar. Saya ajak ngomong kok meneng, saya ajak guyon kok tidak tertawa. Oh ngelama wong ini. Raja dengan kekuasaannya bisa berbuat apapun saja. Kurang ajar, tak cocok. Gojek boleh. Akhirnya marah raja. Nulis surat raja. Surat kirim ke tugas keamanan yang ada di luar bagi desa. Sudah. Akhirnya kata raja cukup, ente pulang. Dikasih hadiah oleh raja bunga kembang dengan vasnya yang indah yang tidak dimiliki kecuali raja. Keluar dari rumahnya raja, ditunggu dengan wazir tadi yang ngomongnya kalau diajak guyon raja, ojo kemuyu, jangan ketawa. Kamu dikasih apa sama raja? Dikasih bunga kembang. Kok malah dikasih hadiah? Dilihat bagus. Apa katanya menteri? Saya beli boleh kembangnya. Oh boleh. 2.000 dinar dikasih wajar 2.000 gembong nih kak. Sudah ketika dia pulang tanpa membawa kembang. Nah, menteri nyambi kembang langsung ditangkap dengan keamanan. Kenapa? Karena suratnya raja, yang bawa kembang saya bunuh. Paham sampean? Peke. Tangkap. Ini saya ada surat, saya nyambi kembang soro, sembeli, bunuh. Katanya menteri, bukan saya, ini salah, ini tadi orang itu harusnya. Oh, tidak ada salah-salah, ini perintah. Oh, enggak sebentar saya balik, enggak ada balik, saya hanya melaksanakan tugas. Nah, jawaban itu kan sulit dilawan, Pak. Sampeyan ya saya hanya melaksanakan tugas. Oh, enggak, ini sebetulnya saya deki kantor. Kan repot. Boleh tak nerima. Katanya menteri, ini bukan saya harus ini. Saya hanya melaksanakan. Wis, nanti dibelai dulu baru sampai naik ke raja. Akhirnya sampai mati. Sudah selesai cerita. Besok jalan lagi saya susu. Israbil halib, sholli alal habib. Raja heran, maki odi orang ini. Kok masih hidup? Maki odi orang ini. Katanya raja heran, maki odi orang ini. Lihat itu orang yang biasanya apa anaknya apa orang lain? Enggak, raja orang yang biasanya itu. Panggil. Israbil halib, maki odi. Dipanggil, duduk. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Mana bunga yang saya kasih itu? Oh iya raja, waktu saya keluar ditawar menteri ini sampean itu 2.000. Ya terus didol, ya saya tidak butuh kembang, saya butuh duit. Ya saya dol, ya Allah, apa satang menteri. Akhirnya raja tanya, sekarang saya tanya, kamu kenapa kalau saya ajak guyon kok enggak tertawa? Oh, saya dikasih tahu menterinya sampean itu. Katanya kalau sampean guyon jangan tertawa. Oh, ya pantas mati menteri itu. Itu cocok dengan ucapan kamu, man hafara hufratan li akhihi, barang siapa yang menggali lubang untuk temannya, dia akan terjerumus ke dalam lubang tersebut. Paham nggih? Karena kita jangan macam-macam, jangan berniat mencelakakan orang lain, harus dengan hati yang bersih. Kalau tidak kita akan celaka sendiri. Al-Habibil Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam nasihatnya beliau mengatakan, alaika bitaqwallah fis sirri wal alan. Bertakwalah kalian kepada Allah fis sirri wal alan, dalam keadaan sepi atau di depan orang banyak. Cukup dengan takwa saja? Tidak. Wa qalbaka nadhifhu minar rijsi wadaron, hatimu bersihkan daripada kotoran-kotoran. Paham nggih? On, sagak dintoh, sagater saya bisa aturake sebagai penutup aneka mantar manfaat, mantar barokah bersamaan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkahan yang kita kholi dan nama-nama orang saleh yang sudah disebut sejak awal tadi. Semoga mengalir keberkahan kepada diri kita, keluarga dan anak keturunan kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim mu'afatin wal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.